Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi ya. Tetap doa saya buat kalian semua ya. Semoga tetap diberikan kesehatan ya, baik secara jasmani maupun rohani ya. Tetap diberikan keselamatan dan juga diberikan rezeki yang lancar, yang halal barokah. Itu harapan saya buat kalian semua ya. Wabil khusus yang sudah subscribe, yang sudah bergabung di channel Ruang Batin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru, yaitu saya mulai tepatnya hari ini ya, hari Rabu ya, maaf, hari Selasa ya. Tepatnya sekarang hari Selasa ya, tanggal berapa ya, tanggal 11 ya. Nah, tanggal 11 itu nanti sampai batas waktu 6 hari ke depan ya, tinggal dihitung saja ya. Yang jelas mulai hari Selasa kan tanggal 11 sampai batas waktu 6 hari ke depan. Yang jelas sampai hari Minggu ya, itu batas waktunya. Oke ya, kali ini saya akan memberikan suatu tema ya. Nanti saya akan mendeteksi 5 tanggal lahir dan 5 weton. Sekali lagi, temanya saya akan mendeteksi 5 tanggal lahir dan 5 weton ya, yang akan mendapatkan lonjakan kerezekian. Sekali lagi, yang akan mendapatkan lonjakan kerezekian ya. Ketika saya mengatakan adanya lonjakan kerezekian, ya bisa saja itu kalian mendapatnya itu ya mungkin nanti ya, nanti sore ataupun nanti malam, kan seperti itu. Bisa saja hari Rabunya ya, bisa saja hari Kamisnya, bisa saja Jumat, bisa saja Sabtu, sampai batas waktu bisa saja hari Minggunya. Bukan berarti ketika saya mengatakan 6 hari ke depan ya, mulai hari Selasa terus kalian mendapatkan suatu lonjakan rezeki itu terakhir di hari Minggunya, ya tidak seperti itu ya. Sekali lagi bisa saja hari Selasanya nanti, ataupun hari Rabu, ataupun hari Kamis, ataupun hari Jumat ya, sampai batas waktu hari Minggu. Nah, bisa saja seperti itu ya, tergantung semua itu tergantung kita kembalikan sama Sang Maha Kuasa, karena jelas ya Sang Maha Kuasa itu kan yang mengatur masalah tentang kerezekian, kapan waktunya rezeki itu datang sama kita. Intinya seperti itu ya. Semoga bisa dipahami dan tidak terjadi untuk salah memahami. Oke sobat ya, perlu saya infokan sedikit ya, ketika saya memberikan suatu uploadan terbaru ya, ataupun readingan terbaru, itu kan sering ya saya mengatakan baik dan buruknya. Dalam arti begini sobat, ketika saya menyampaikan baik dan buruknya ya, ketika itu memang terdeteksi buruk ya, dan saya selalu mengatakan kalau bisa itu dinetralkan. Nah, itu di sini tidak ada paksaan gitu loh ya. Jadi sekali lagi ya tergantung kalian gitu loh. Karena saya Karena saya kan hanya memberitahu ya, hal-hal mungkin yang istilahnya hal-hal yang mungkin kurang enak ya, ataupun keburukan dalam diri kita, agar agar kita lepas dari jeratan itu semua sobat. Nah kan seperti itu. Jadi intinya kembali lagi, masalah nanti kalian itu konsul ya, entah sama saya entah sama yang lain, itu terserah. Nah jadi sekali lagi itu terserah kalian ya. Ketika kalian nggak mau dinetralkan ya nggak masalah juga bagi saya. Nah kan seperti itu ya. Karena admin saya itu mengecek ya, beberapa komentar itu mengatakan ini istilahnya tuh banyak energi-energi penutupan aura ya dan sebagainya. Apakah harus selalu dinetral ya? Apakah biar mendapat konsultasian? Ya tidak begitu juga gitu loh ya. Ya tidak begitu juga gitu. Ya kalian tidak konsul sama saya ya, bagi saya ya tidak masalah, kan seperti itu ya. Kan seperti itu intinya. Nah gitu loh. Jadi jangan selalu beranggapan negatif sobat ya. Sekali lagi, jangan beranggapan negatif. Kan seperti itu. Ketika kalian sudah beranggapan negatif sama orang yang membantu kalian, sama orang yang memberikan informasi-informasi ya, nah itu nanti akan takutnya akan berbalik sama kalian gitu loh. Nanti keburukan ya, hukum karma nanti akan berbalik sama kalian. Karena karena jelas ketika saya mengatakan memberikan suatu informasi ya tentang hal buruk, tentang hal baik,
Itu ketika kalian berpikirnya yang negatif sama saya, ya nanti kan semua pasti ada imbal baliknya gitu loh, pasti ada hukum karmanya. Nah, kan seperti itu, karena jelas ya, iya mungkin apa ya, bisa dikatakan mungkin ada perbedaan ya dari channel tarot lain. Ketika saya mengatakan kok selalu ya di setiap zodiak itu pasti ada suatu negatif, suatu ada keburukan dan harus dinetral. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Ya jelas gitu loh. Namanya orang hidup sobat gitu loh. Kan yang bergabung ini bukan apa ya, 1000 2000 orang. 43.000 lebih loh yang bergabung. Belum yang lainnya. Ya, belum yang apa istilahnya, belum yang subscribe ataupun cuman melihat-lihat saja. Nah, itu terkadang juga ada suatu energi negatif gitu loh. Jadi bukan berarti khusus yang bergabung kena semua negatif, ya tidak begitu juga. Nah, kan seperti itu. Nah, makanya sekali lagi ya intinya itu apa saya memberikan informasi seperti itu seperti seperti ini ya apa ya istilahnya itu jangan salah untuk memahami gitu loh. Ketika saya membacakan yang baik-baik ya, yang buruknya tidak saya bacakan, nanti buat apa? Kan seperti itu. Gitu loh. Nanti kan nggak ada untungnya gitu loh. Nggak ada hikmahnya kalian ya. Istilahnya tuh kalian ya terus buang-buang kuota saja gitu loh. Kalau hanya untuk istilahnya menyenangkan kalian ya. Sekali lagi kalau hanya untuk menyenangkan kalian saya bisa kok gitu loh, membacakan yang baik-baik saja ya. Yang buruknya saya simpan. Nanti buat apa gitu loh. Nah, ya. Maksud saya ketika kalian menemukan channel saya ya, di channel Ruang Batin ini, ya agar apa? Agar kita selalu mendapatkan informasi ketika baik ya syukur alhamdulillah. Nah, ketika ada suatu keburukan ataupun ada tembakan energi ya kita supaya apa? Harus lebih waspada lagi. Nah, seperti itu loh ya. Jadi kalian nonton di channel Ruang Batin ini ada manfaatnya. Bukan hanya sekedar terhibur ya, gitu loh. Tetapi ada manfaatnya juga gitu. Nah, kan seperti itu ya. Jadi sekali lagi ketika memang tidak suka sama channel Ruang Batin, jangan komen yang macam-macam ya, salinglah menghargai gitu loh. Karena apa ya, sudah banyak sekali, sering saya mengatakan sudah banyak sekali admin saya itu sudah memblokir sudah banyak untuk oknum-oknum ya yang nggak jelas, yang komennya macam-macam sudah kita blokir gitu loh. Karena apa? Karena memang saya yang nyuruh sama admin saya biar apa? Biar aman kan seperti itu, biar tenang, biar damai ya, saling menghargai. Ketika tidak suka ya silakan unsubscribe, silakan keluar dari channel Ruang Batin. Itu aja gitu loh. Ya. Nah, jadi jangan beranggapan yang negatif gitu loh. Ya, sekali lagi jangan beranggapan yang negatif ketika saya mengatakan ini apa ya, di channel Ruang Batin ini kok selalu adanya suatu penutupan arwah, apakah biar konsul gitu loh. Loh, kalian tidak konsul sama saya juga nggak masalah gitu loh. Toh juga banyak yang sudah mengerti di channel Ruang Batin, yang konsul sama saya juga banyak sekali gitu loh. Nah, kan seperti itu. Jadi sekali lagi ya, ketika kalian berpikir negatif sama orang yang sudah membantu ya, ya itu jangan salahkan ketika kehidupan kalian juga merasakan kesulitan gitu loh. Ya toh? Karena apa? Karena kalian sudah istilahnya itu sudah berburuk sangka sama orang lain ya. Sudah istilahnya suudzon sama orang lain. Kan seperti itu. Nah, makanya saya memberikan informasi seperti ini agar semua sahabat di channel Ruang Batin ya bisa memahami. Kan seperti itu ya. Ya alhamdulillah yang pro sama saya juga banyak ya gitu loh. Juga banyak yang pro sama saya daripada yang tidak pro gitu loh. Yang pro yang suka ya sama channel saya alhamdulillah gitu loh ya. Ya sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sudah pro, yang sudah suka sama channel saya. Ya saya ucapkan terima kasih ya. Kalian sudah istilahnya itu sudah menonton kan seperti itu. Nah, yang tidak pro, yang tidak suka sama channel saya, ya sudah gitu loh. Silakan keluar, silakan unsubscribe. Saya nggak butuh orang-orang yang apa ya, yang toksik ya. Kan seperti itu. Saya nggak butuh orang-orang yang toksik. Silakan keluar dari channel saya. Nah, kan seperti itu sobat ya. Gitu loh. Apakah Mas Dani ini marah? Enggak, saya itu enggak marah gitu loh. Ya. Ketika saya adanya suatu komentar yang tidak enak kan seperti itu. Loh, ngapain dilihat? Kan seperti itu. Ya sudah nggak usah dilihat channel saya. Unsubscribe saja, keluar saja dari channel saya. Kan enak toh? Nah, kan seperti itu. Gitu loh. Ketika saya membiarkannya dalam arti ketika dalam apa ya pembacaan terus saya biarkan adanya suatu keburukan, ada ketertutupan, saya biarkan. Nanti kalian malah kesulitan gitu loh. Nanti kalian malah akan kesulitan gitu.
Nah, makanya ambillah dari sisi positifnya saja. Ketika saya mengatakan ini perlu dinetral, gitu loh. Ya silakan, kalau nggak dinetral pun ya silakan nggak usah dinetral. Kan seperti itu. Kan enak gitu loh. Nah, ya sekali lagi ketika saya mengatakan memang ada penutupan, nah, apa terus kalian tidak percaya, ya silakan kalian rasakan kehidupan kalian nanti seperti apa. Ketika kalian apa ya, istilahnya sudah sinkron loh ya, sudah memang ketarik loh ya sama pembacaan saya, terus kalian rasakan ada suatu keburukan, ada suatu kesulitan, tapi kalian mengelak itu semua, ya silakan dirasakan sendiri. Kalau kalian tidak percaya, lo kan seperti itu, enak kan? Nah, maka dari itu dia selalu mengatakan ketika memang ada suatu keburukan, ya khususnya penutupan aura tembakan black magic, kan alangkah baiknya, ya, saya sarankan alangkah baiknya di netral, kan seperti itu. Jadi sekali lagi kembali lagi sama kalian. Kalian mau netral mau tidak itu bukan urusan saya gitu loh. Nah, kan seperti itu. Biar apa? Kalian nonton itu sekali lagi ada manfaatnya, gitu loh. Ada manfaatnya. Jadi tidak hanya sekedar apa ya membuat senang belaka, semu belaka, tapi nggak ada manfaatnya ya percuma gitu loh. Nah, silakan nonton di channel silakan nonton di channel tarot lain. Kan seperti itu. Nah, ya. Ini sobat ya, saya rasa sudah bisa dipahami ya. Sekali lagi di sini saya tidak marah, hanya saya menjelaskan gitu loh ya. Sekali lagi menjelaskan untuk oknum yang merasa tidak senang ya. Nah, jangan komen yang macam-macam gitu. Sebelum saya tendang dari channel saya, lebih baik kalian keluar sendiri. Kan seperti itu ya. Sekali lagi untuk yang bersama saya ucapkan banyak terima kasih ya yang sudah mendukung channel saya, yang sudah mensupport, yang memberikan dukungan, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga yang tetap mendukung di channel Ruang Batin selalu dilancarkan sebuah rezeki dan selalu diselesaikan sebuah permasalahan-permasalahan. Nah, seperti itu sobat ya. Oke ya, balik ya, sekarang saya akan mencoba untuk menarik energi kalian. Semoga bisa resonate dan bisa selaras ya. Oke sobat ya, energi kalian sudah saya tarik ya, buat semua siapa saja ya, yang mungkin yang sudah menonton, energi kalian sudah saya tarik secara acak ya. Sekali lagi ini yang saya tarik nanti 5 tanggal lahir dan 5 weton. Tetap seperti tema yang akan mendapatkan suatu lonjakan kerezekian selama di 6 hari ke depan. Oke, sekarang saya akan seperti biasa ya, saya akan bacakan untuk clue-nya dulu sobat ya. Oke sobat ya, alhamdulillah saya hanya menarik satu clue. Biasanya kan 2 clue ya. Sekarang saya akan mencoba menarik satu clue. Karena saya akan coba menyelaraskan dengan sesuai apa yang nanti sudah saya
saya terawangkan ya, seperti itu ya. Oke, langsung saja kita buka untuk clue yang pertama dulu, sobat ya. Di sini kartu utama kalian muncul Knight of Pentacles. Sekali lagi muncul Knight of Pentacles, prajurit naik kuda sedang memegang koin ya, ataupun memegang uang ya. Ini kalau saya tangkap ya, bisa dikatakan orang ini selalu adanya suatu pemikiran-pemikiran untuk mempunyai langkah maju ke depan. Ya, sekali lagi ini nggak tahu yang ketarik energinya siapa, kalian tinggal mencocokkan apa yang sudah saya bicarakan. Ya bukan hanya di clue yang pertama, tapi nanti sampai di 5 clue. Ya. Oke ya, balik lagi ya, semoga bisa dipahami. Ini yang jelas Knight of Pentacles, jadi bisa dikatakan orang ini selalu mempunyai pemikiran ataupun tujuan ya, angan-angan untuk bisa melangkah maju ke depan. Kalau saya lihat ya, ketika saya mengatakan apakah dia mempunyai modal untuk bisa mengembangkan suatu usaha mungkin ya. Di sini kelihatannya masih punya modal ya gitu loh. Dalam faktor keuangan juga kelihatannya dia masih bisa dikatakan masih mencukupi lah kalau masalah keuangan. Biarpun tidak terlalu lebih, tidak terlalu banyak-banyak amat. Yang jelas ketika saya mengatakan apakah dia punya modal untuk bisa mengembangkan sebuah pekerjaan sehingga akan menyetabilkan untuk kerezekian dia, untuk keuangan dia. Yang jelas di sini saya menangkap betul ya, gitu loh. Ada suatu modal juga yang dia miliki gitu loh. Istilahnya ya ya mungkin pas-pasan saja. Dan dia selalu ingin mengembangkan gitu sobat ya. Dia ini ingin mengembangkan entah secara pekerjaan, entah secara keuangan gitu loh. Yang jelas orang ini juga mempunyai prinsip ya, mempunyai prinsip hidup, dan itu memang sangat bagus ya. Ketika mungkin dia sudah memilih dalam satu pilihan, ya kelihatannya dia orangnya itu sulit untuk dirubah. Ya. Jadi sulit untuk dirubah. Dia orangnya juga tidak mau pelin pelan gitu loh. Ya. Jadi tidak mau misalkan pagi mengatakan A, sore mengatakan B, ya tidak begitu. Kalau dia sudah mengatakan A, apapun itu dia tetap A. Kan seperti itu ya. Kalau saya menangkap sih semangatnya kuat, mempunyai tujuan hidup dan mempunyai arah. Cuman Cuman di sini masih bisa dikatakan masih adanya suatu sendatan sobat gitu. Ya mungkin masih ada suatu liku-liku hidup yang harus memang dijalani gitu loh ya. Karena kan kalau saya menangkap energi dari orang ini kelihatannya ya masih belum bisa diberi jalan yang mulus gitu loh. Tapi mungkin masih diuji secara liku-liku ya, secara mungkin banyak jalan-jalan yang terjal yang harus dia lewati. Meskipun dia punya pandangan ke depan ya, itu tadi dia masih juga diantam sebuah ujian lah, kira-kira seperti itu ya. Ya semoga saja dari clue yang pertama ini bisa terbantukan gitu loh. Ada suatu lonjakan kerezekian ya. Kita lihat untuk masalah tanggal lahirnya. Kita lihat langsung sobat ya. Ini sekali lagi untuk energinya bagus ya. Dia punya ciri khas tersendiri dalam arti apa yang dia dapat apa yang dia inginkan harus dia dapat. Ya. Sekarang saya coba untuk menarik untuk tanggal lahirnya. Semoga itu menjadi tanggal lahir kalian sobat ya, dan menjadi weton kalian.
Ya, alhamdulillah saya sudah menarik untuk tanggal lahir kalian ya. Kita lihat langsung yang diuntungkan. Di sini selamat kalian yang mempunyai tanggal lahir tanggal 18 ya. Selamat ya untuk kalian ya. Tanggal lahirnya tanggal 18. Sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi wetonnya ya dengan cara penerawangan ya. Iya. Ini untuk masalah wetonnya ya. Ini kalian yang mempunyai weton Selasa Legi. Ya sekali lagi wetonnya Selasa Legi itu kalau menurut penerawangan saya ya. Kalau tanggal lahirnya tanggal 18. Nah, seperti itu ya. Semoga itu akan bisa resonate ya biarpun banyak kesamaan ya. Sekali lagi biarpun banyak kesamaan tanggal lahir ataupun banyak kesamaan weton ya semoga sering saya mengatakan selalu mengena sama kalian khususnya yang sudah subscribe yang sudah bergabung di channel Ruang Batin. Itu harapan saya. Sekali lagi ya untuk masalah weton diingat sendiri ya. Langsung di clue yang kedua. Di sini ada 8 cup ya yang sudah tersusun rapi ataupun yang sudah apa ya yang sudah terjajar lah ya terus ditinggalkan sama seseorang. Ini kalau saya tangkap energi dari orang ini apa ya? Orang ini ketika mempunyai suatu rencana-rencana ya, bisa dikatakan terkadang bukan sering ya, terkadang ketika dia sudah mempunyai rencana ya, dan rencana itu sudah diatur ya sekian matang ya, apa seperti langkah-langkahnya ya, seperti ini. Ini kelihatannya terkadang juga apa ya, selalu mengalami sebuah kegagalan gitu loh. Jadi apa yang sudah direncanakan itu sering adanya suatu kegagalan di sini. Makanya saya mengatakan ya tidak terlalu sering sih, cuman terkadang seperti itu gitu loh. Terkadang seperti itu. Jadi apa yang sudah direncanakan, apa yang sudah disusun, nanti bisa ini, bisa itu dan akan mendapatkan suatu keuntungan ataupun kesenangan tersendiri. Nah, itu terkadang luput gitu loh. Dari suatu pemikirannya, dari suatu impiannya itu terkadang luput. Tidak sesuai dengan kenyataan gitu loh. Terus saya melihat ya kalau saya menangkap secara terawangan juga di sini apa ya bisa dikatakan mungkin orang ini kurang bisa untuk menyesuaikan ya ini kalau saya tangkap energinya gitu. Dalam arti gini, ketika mungkin tidak mempunyai kemampuan seperti itu ya, gitu loh. Ya jangan dipaksakan. Nah, bisa dipahami sobat ya. Contoh, ketika kita ini contoh ya, ketika kita apa ya, ingin mempunyai katakanlah bengkel lah ya, bengkel bengkel motor. Nah, ketika kita tidak mempunyai apa ya, mempunyai pengetahuan ataupun keilmuan yang berhubungan dengan itu semua, ya jangan coba-coba untuk apa mempunyai suatu bengkel. Nah, kan seperti itu nanti akan kacau semua. Nah, kan seperti itu ya. Secara manajemen ataupun secara apa. Ketika kita tidak mempunyai arahnya ke sana ya jangan coba-coba untuk ke sana. Nah, terkadang orang ini selalu seperti itu gitu loh. Dalam arti selalu sedikit memaksakan diri ya, sedikit apa ya melawan arus gitu loh. Ya, ketika mungkin bakatnya tidak di situ, tapi dia paksakan di situ. Nah, ini yang nanti akan didapatkan selalu adanya suatu kekecewaan. Nah, seperti itu ya. Ketika ada yang ketika mungkin ada yang mengatakan, "Loh Mas Dani, apakah tidak boleh ketika kita mencoba usaha ini, usaha ini, usaha ini?" Ya boleh jawabannya. Cuman kan harus apa ya? Yang saya maksud itu harus kita sesuaikan sobat. Harus kita sesuaikan dengan kemampuan kita, harus kita sesuaikan dengan pengetahuan kita juga gitu loh. Ketika kita sama sekali ya belum apa mempunyai kemampuan ataupun pengetahuan di masalah pekerjaan tersebut, terus kita terus kita membuka usaha tersebut. Nah, itu yang saya maksud nanti akan kacau di situ. Nah, jadi yang saya maksud di sini ketika memang ingin mempunyai pekerjaan ya, intinya kan seperti itu, ingin mempunyai karir, entah di bidang apa saja itu boleh. Ya kalau bisa ya sesuaikan dengan bakat kalian, ya sesuaikan dengan pengetahuan kalian. Agar apa? Ketika kalian mengalami kerugian pun itu tidak tidak terlalu besar ruginya, sobat. Kan seperti itu. Yang namanya usaha itu kan jelas pasti ada untung dan rugi. Nah, yang saya maksud ketika kalian ada bakat ya, ada pengetahuan di dalam bidang tersebut sesuai keinginan kalian. Nah, ketika kalian mengalami rugi pun itu tidak terlalu besar gitu loh.
Beda ketika kita tidak mempunyai bakat, tidak mempunyai pengetahuan yang apa istilahnya yang seperti yang kita inginkan, terus ujuk-ujuk kita membuka usaha itu. Nah, disitulah maka akan mengalami kerugian yang sangat besar seperti orang ini gitu loh. Terkadang juga apa ya, secara secara apa ya, relasi ya. Kalau saya menangkap barusan secara relasi pun dia terkadang selalu dibikin kecewa gitu loh. Sama relasi ataupun sama partner kerjanya ataupun sama rekan kerjanya. Nah, makanya saya mengatakan tadi ketika kalian tidak mempunyai kemampuan ataupun pengetahuan ya di bidang tersebut, ya jangan kalau bisa ya jangan terjun di bidang tersebut gitu. Nanti di situ pasti akan ada suatu apa ya, ada suatu kebohongan-kebohongan dan kalian tidak mengerti. Nah, gitu loh. Nanti kalian akan apa istilahnya itu kalian akan lebih dipolitiki sama teman kalian. Karena kan kita tidak mengerti. Nah, seperti itu kita akan dipermainkan. Makanya orang ini apa selalu adanya suatu kekecewaan, kesedihan, ada suatu kegagalan ya. Karena kan ini menggambarkan kap ini sudah tersusun rapi, artinya ya sudah ada perencanaan, tapi ya itu tadi mungkin apa ya tidak menyesuaikan secara bakat ataupun secara pengetahuan ataupun secara ilmu. Ini tidak cocok gitu loh. Makanya apa ya, kalau di dalam istilah Jawa ya gitu loh, kalau di dalam istilah orang Jawa, ketika kita bekerja itu tidak sembarangan sobat gitu. Ada suatu titik ya di mana apakah ada kecocokan sama kita, apakah membawa hoki ya. Seperti itu. Saya yakin kalau orang Jawa pasti memahami itu. Ketika kita tidak apa ya, istilahnya tidak ada hoki ya di bidang tersebut, kita teruskan, pasti banyak ambiarnya. Karena sudah banyak kejadian gitu loh. Bukan saya mendahului Sang Maha Kuasa ya. Ini sudah banyak terjadi. Ketika memang tidak ada hoki, terus kita paksakan untuk di bidang tersebut, akan menemui kehancuran. Gitu. Sudah banyak sekali yang konsultasi sama saya juga setelah saya cek ya, karena memang tidak cocok, mungkin dari secara weton, itu pasti akan hancur gitu loh. Nah, ya, seperti itu. Makanya kan apa ya, ketika kita tidak mengerti ya sering saya mengatakan ya harus tanya sama orang-orang di bidangnya. Ya sekali lagi kan seperti itu ya. Bukan saya memaksa. Ya silakan kalau kalian tidak mau tanya pun ya tidak ada masalah gitu loh. Nah, sekali lagi saya hanya memberikan saran, solusi yang terbaik agar apa? Di dalam kehidupan itu kita adanya selalu apa? Adanya sesuatu yang sudah tertata gitu loh ya sobat ya. Nah, kan seperti itu ya. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk melihat tanggal lahirnya. Semoga dia juga tertolong ya oleh tanggal lahirnya, juga masalah wetonnya ya siapapun itu. Semoga akan ada suatu lonjakan rezeki. Biarpun sering mengalami kekecewaan ya di faktor usaha. Ya, kita buka untuk yang kedua. Ini selamat kalian yang mempunyai tanggal lahir tanggal 23 ya. Ini selamat ya. Semoga kalian akan mendapatkan suatu lonjakan rezeki. Sekarang saya akan coba untuk menerawang untuk masalah weton. Oke, ini kalau untuk masalah weton kalian selamat yang mempunyai weton Minggu Wage. Ya sekali lagi Minggu Wage. Oke, lanjut untuk clue yang ketiga. Di sini kartu utama muncul Knight of Cup ya, kartu utama kalian. Prajurit naik kuda membawa cup ya. Kalau yang ini tadi, maaf kalau yang ini membawa Pentacles, kalau yang ini membawa cup. Oke ya, ini kalau saya tangkap energi dari orang tersebut sama ya, hampir sama
Di sini kelihatannya apa ya, kalau masalah untuk pemikiran kalau untuk masalah pemikiran ke depan ataupun langkah-langkah ke depan, orang ini bisa dipastikan apa ya, bisa dikatakan selalu mempunyai seperti itu gitu loh. Selalu mempunyai ide-ide ya, untuk bisa melangkah ke depan, untuk bisa mengembangkan sesuatu apa yang sedang diinginkan. Ketika dia ingin perkembangan seputar keuangan ya, dia selalu mempunyai langkah ke depan, mempunyai pandangan ke depan. Sama di pekerjaan juga ya. Seperti itu ya. Cuman di sini apa? Di sini terkesan lambat sobat gitu loh. Orang ini terkadang terkesan lambat ketika maksud saya gini, ketika dia sudah menemukan apa ya, suatu pemikirannya, suatu ide untuk mendapatkan solusi, dia sudah menemukan itu semua. Nah, tak ya, dia sudah menemukan. Cuman terkadang dia lambat untuk bisa menerapkan gitu loh sobat. Ya. Kalau sekali lagi kalau untuk masalah pemikiran ya, kalau untuk masalah menata ataupun menyusun rencana, kalau saat menangkap sih energinya bisa dikatakan orang ini jagonya gitu loh ya. Jagonya untuk apa? Untuk mempunyai pandangan ke depan dia luar biasa dia di sini. Ya. Cuman ya itu tadi ketika adanya suatu solusi dan itu sudah pas, terkadang dia lambat untuk bisa menerapkan, untuk bisa langsung mempraktekkan ataupun untuk bisa langsung menjalankan. Terkadang dia lambat di situ. Ya saya juga tidak bisa menyalahkan ya, mungkin apa ya, seseorang itu kan pasti ada suatu nilai plus dan ada suatu nilai minusnya. Nah, mungkin nilai plusnya yaitu tadi yang saya katakan, dia selalu bisa dikatakan dia jagonya, kalau untuk pemikiran-pemikiran dia jagonya, bisa diunggulkan, gitu loh. Karena apa ya, selalu berpikir untuk melangkah ke depan, untuk ingin maju ke depan itu dia punya. Itu sebagai apa, sebagai nilai plus. Kalau sebagai nilai minusnya yaitu tadi, kadang dia sudah mempunyai solusi ya, gitu loh, dari pemikirannya. Cuman apa ya, lambat untuk bisa mewujudkan itu lambat. Untuk bisa menerapkan, untuk bisa mempraktekkan di dalam kehidupan itu terkadang ada suatu lambat di sini, gitu loh. Padahal apa? Padahal kalau saya tangkap energinya ya, memang ada suatu kecerdasan tersendiri untuk orang ini dan adanya suatu semangat untuk maju. Kalau secara tangkapan energi yang saya rasakan di sini, ya, yang saya rasakan ketika dia adanya suatu ide dan itu dijalankan, loh, akan menemui sebuah apa? Keuntungan di sini gitu loh. Jarang yang gagal ya. Makanya saya buka untuk masalah kuncinya ya. Saya bongkar untuk masalah clue-nya. Cuman saya nggak tahu namanya di sini. Yang jelas ketika dia mempunyai pemikiran sekali lagi, ketika dijalankan, loh, dia ini kalau saya apa ya, saya terawang bakal banyak keuntungannya. Artinya bakal banyak berhasilnya. Dia akan bisa mencapai target apa yang selama ini dia pikirkan. Aslinya seperti itu sobat gitu loh orang ini. Nah, makanya saya di sini sangat amat menyayangkan sekali gitu loh. Dia mempunyai potensi, mempunyai semangat untuk maju ke depan, pemikirannya juga dia bagus. Tapi terkadang dia lambat untuk menjalankan itu tadi gitu loh. Ya, itu. Terkadang dia lambat. Nah, ketika adanya suatu keterlambatan untuk menjalankan, ya pastinya nanti akan tergeser oleh suatu masalah yang lain, nanti muncul lagi masalah yang lain, muncul lagi masalah yang lain. Nah, kan seperti itu. Ini sebenarnya sebetulnya orang ini bagus loh ya, selalu kalau saya menangkap sih selalu diliputi roda-roda keberuntungan juga, cuma entah kenapa di sini. Ya saran saya ketika mungkin apa yang sudah saya sampaikan ya, itu memang cocok sama sama kalian ya. Ya cobalah ketika kalian mempunyai ide apa, segera dijalankan. Jangan hanya apa, jangan hanya difikirkan semata gitu loh. Tapi tidak kalian wujudkan, tidak kalian terapkan, tidak kalian praktekkan, tidak kalian jalankan. Nanti kan apa ya, sia-sia, buang-buang energi kalian. Nah kan seperti itu ya. Ini cobalah ketika mungkin mungkin ini kalau yang selaras ya, gitu loh. Coba ketika kalian mempunyai pemikiran, ya saya harus usaha ini, ya saya agar bisa mendapatkan suatu perkembangan-perkembangan yang saya inginkan, langsung jalankan. Seperti itu ya. Karena di sini saya menangkap apa ya, sering adanya suatu roda-roda keberuntungan juga, tapi terkesan lambat di sini. Gitu loh. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk melihat ya langsung untuk tanggal lahirnya dan juga weton.
Ya, kita lihat untuk tanggal lahirnya, semoga di clue ketiga orang ini mendapatkan suatu lonjakan kerezekian juga. Di sini selamat untuk kalian yang mempunyai tanggal 13 ya. Nih, tanggal 13 kalian diuntungkan ya. Semoga akan ada suatu lonjakan kerezekian. Sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi masalah wetonnya. Oke sobat ya, saya mendapatkan untuk masalah wetonnya di sini ada Kamis Pon. Ya sekali lagi Kamis Pon di clue yang ketiga. Oke, lanjut untuk di clue yang keempat. Di sini kartu tamannya muncul Queen of Pentacles ya, seorang ratu sedang memegang koin ya. Ini kalau saya tangkap bisa dikatakan energi dari orang ini dia selalu adanya suatu perenungan ya, adanya suatu pemikiran bagaimana cara untuk menjaga kondisi keuangan ya. Apapun masalahnya ya, yang jelas dia itu selalu ingin menjaga agar jangan sampai agar jangan sampai terjadi suatu kesalahan-kesalahan dan itu akan membuat fatal. Makanya saya mengatakan orang ini selalu adanya suatu renungan, selalu adanya suatu pemikiran dan selalu adanya suatu pemantauan gitu loh ya. Itu. Contoh misalkan masalah keuangan ya, dia selalu memantau keuangannya di sini. Ya, ya mungkin dia menjaga agar pengeluaran tidak terlalu besar ataupun tidak terlalu boros, lebih baik dihemat. Nah, ini sebagai contoh orang ini seperti itu gitu loh. Selalu adanya suatu pengontrolan ataupun pemantauan. Ya. Kalau karena saya menangkap di sini dia jelas menginginkan adanya suatu kesuburan gitu loh. Menginginkan adanya suatu kemakmuran di sini. Makanya kalau saya menangkap di sini dia mempunyai prinsip ya, adanya suatu ide kreatif yang dia munculkan ya, yang coba dia munculkan dan adanya suatu penghematan di sini kalau saya menangkap ya. Secara terawangan orang ini selalu ingin memunculkan ide-ide kreatif dan selalu ingin berhemat. Karena kalau saya menangkap sih bagi dia itu berhemat akan bisa menjadikan suatu kemakmuran mungkin ya, gitu loh. Kemakmuran ataupun perkembangan nanti di masa selanjutnya. Dia juga selalu waspada sekali kalau saya menangkap energinya, orangnya dia selalu waspada sekali dan sangat berhati-hati sekali, tidak mau ceroboh ya, di berbagai masalah, di berbagai hal, terutama di faktor keuangan. Dia tidak mau ceroboh. Dia selalu sangat berhati-hati sekali. Tuh. Bagus ya. Kalau saya menangkap juga ya itu tadi ya, istilahnya itu dia itu orangnya suka berhemat. Kalau orang Jawa mengatakan orang ini itu bisa dikatakan perimpen gitu loh ya. Perimpen sekali lagi. Bahasa Indonesianya perimpen itu ya dia berhemat, dia suka menyimpan gitu loh sobat. Dia suka menyimpan ya, terutama di seputar keuangan. Tipikalnya sih apa ya? Ya beda ya, orang pelit ya sama kikir sama berhemat itu beda. Kalau orang ini sih tidak pelit gitu loh. Cuman ya itu tadi lebih dominan ke masalah dia ingin berhemat. Ya, karena bagi dia ingin adanya suatu perkembangan, akan adanya suatu kemakmuran di langkah selanjutnya. Kalau secara energi sih bagus ya orang ini ya. Itu loh. Selalu adanya suatu kedamaian dan sama orang ini selalu diliputi dengan adanya suatu roda-roda keberuntungan. Tinggal dia saja apakah orang ini peka ya. Itu loh. Kalau bisa saya menangkap di sini ketika dia bisa menyebut rezeki ya, itu malah akan bagus di sini. Malah akan bagus di sini gitu loh. Dalam arti terkadang saya itu ya juga membaca ya beberapa komentar bagaimana Mas Dani caranya menyebut rezeki, saya kok belum memahami gitu. Nah gini coba caranya menyebut rezeki ya, ini saya kasih tahu sedikit ya biar mudah ditangkap. Semisal ya kalian menjadi sales ataupun marketing, terus kalian itu adanya suatu kerezekian. Nah, ketika kalian menawarkan barang sama seseorang, ya ya kalian kejar orang itu. Bagaimana kalian mengolah kata-kata kalian, merayu orang itu agar mau membeli. Nah, itulah yang namanya menjemput rezeki. Ketika memang ada suatu tanda-tanda kerezekian itu memang ada sama kalian, ya, itu pasti kena orang itu gitu loh. Jadi mesti akan membeli barang kalian. Nah, beda lagi ketika kalian tidak ada tanda-tanda rezeki,
Biarpun kalian kejar, kalian kasih omongan yang manis ya, yang bagus, dia nggak akan mau beli. Nah, itu namanya belum ada tanda-tanda rezeki. Tapi ketika saya mengatakan ada peluang rezeki, cuman harus kalian jemput rezeki itu. Nah, ya kita harus berusaha sobat gitu loh. Dengan cara apa? Ya itu tadi. Ya, contohnya ketika kita jadi sales ataupun marketing, ya cara menawarkan barang ini ya harus kita sendiri yang yang bisa mengolah bagaimana agar orang itu tertarik mau beli barang kita. Nah, maka disitulah ketika ada unsur adanya suatu kerezekian, adanya suatu lonjakan rezeki, ya tidak menutup kemungkinan dia pasti akan membeli barang kalian. Nah, beda lagi ketika tidak terdeteksi adanya suatu lonjakan rezeki ya ataupun tanda-tanda peluang rezeki, kita bicara manis pun terkadang mendal gitu loh, mental, dia tidak akan mau beli. Nah, seperti itu ya, untuk bisa dipahami gitu loh. Jadi kalian tidak bingung bagaimana cara menjemput rezeki. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk menarik tanggal lahir dan juga weton. Semoga di klub yang keempat ini menjadi tanggal lahir kalian, menjadi weton kalian. Oke, ya kita lihat untuk clue yang keempat tanggal lahirnya. Di sini selamat untuk kalian yang mempunyai tanggal lahir tanggal 10 ya. Selamat ya. Semoga akan mendapatkan suatu lonjakan rezeki. Sekarang saya akan mencoba untuk menerawang untuk weton ya. Oke. Kalau saya tangkap ya, kalau saya secara penerawangan masalah weton di sini muncul weton Sabtu Legi. Sekali lagi untuk kalian yang mempunyai weton Sabtu Legi, kalian akan mendapatkan suatu lonjakan kerezekian. Oke, lanjut untuk clue yang terakhir, clue yang kelima. Wow, ya. Di sini ada The Devil ya sobat ya, sepasang kekasih di rantai. Belakangnya ada iblis ya. Ini energinya siapa ya? Ini kalau saya tangkap ya, orang ini bisa dikatakan selalu dirundung masalah apa ya? Ketidakmujuran ya. Banyak sekali liku-liku ya, jelas di sini ya. Banyak sekali liku-liku. Oke, ini jelas ya. Ini bisa dikatakan ada yang sudah lama terkena, ada yang masih baru terkena ini ya. Ini sangat berat energinya ya. Ada kartu The Devil. Ya sekali lagi silakan kalian boleh percaya boleh tidak ya. Kalian sendiri yang merasakan. Ini kalau saya tarik energinya klunya, dia selalu dibuat kecewa ya. Gitu loh. Secara asmara dia kena ya di sini. Secara keuangan dia kesulitan di sini. Tapi masih diuntungkan secara pekerjaan biarpun apa ya, kurang adanya kestabilannya. Cuman sedikit diuntungkan di masalah pekerjaan. Sekali lagi tentang asmara dan keuangan ini benar-benar orang ini selalu apa ya, dibikin ketidakmujuran gitu loh. Banyak kesedihan, banyak kekecewaan, banyak pemikiran di sini. Istilahnya banyak kecemasan ya, gitu loh. Karena memang dia sendiri tidak tahu apa maksudnya itu dia sendiri tidak tahu kok kenapa bisa begini gitu loh. Kalau saya menangkap sih energinya dia mencoba untuk merasa apa ya? Dia itu mencoba untuk merasa benar gitu loh ya. Dia mencoba untuk merasa agar tidak terjadi suatu kesalahan. Tetapi yang dia bingungkan kok kenapa masih ada suatu kesalahan? Kok kenapa masih ada suatu ketidakbenaran? Padahal dia sangat berusaha sekali gitu loh. Nah, kenapa kok seperti itu? Lah memang apa ya? Memang ketika kita mendapatkan ada suatu tembakan energi black magic itu sering kan saya mengatakan
Hal-hal yang seperti itu ya sobat ya, itu terkadang tidak bisa kita pikirkan secara logika. Secara nalar pikiran sudah tidak bisa gitu loh. Ya, gitu. Makanya jangan heran ketika memang kita mempunyai prinsip ya, saya ingin benar, saya tidak mau ada kesalahan. Itu bagi kita sudah apa ya, sudah benar-benar kita jalankan, tetapi masih ada kesalahan. Masih aja kita yang salah gitu loh. Nah, itu namanya ada unsur dari seperti itu gitu loh. Memang tidak bisa dilogikakan gitu loh. Tidak bisa dinalar. Kenapa ya? Karena tidak bisa terlihat. Hanya apa? Hanya kita bisa merasakan sesuatu yang sudah terjadi. Nah, itulah yang menjadi kunci jawaban gitu loh. Jadi sekali lagi untuk masalah penutupan tembakan black magic itu sekali lagi tidak bisa dilihat, tidak bisa dipikirkan logika. Kenapa kok kita tahu? Ya karena dari apa? Karena dari apa ya? Dari aktivitas itu tersendiri kita bisa mengetahui gitu loh. Ya. Dari aktivitas kita sendiri yang mengetahui nantinya. Nah, kan seperti itu sobat ya. Memang sulit gitu loh. Makanya sering saya mengatakan gitu loh. Ketika kalian dihantam masalah ya, terus tidak bisa dilogikakan, ya jangan dipaksa untuk logika, nggak akan ketemu jalurnya. Nggak akan bisa ketemu solusinya gitu loh. Karena apa jawabannya? Maaf, bagaimana cara kita mengetahui? Ya balik lagi. Apa yang kita kerjakan, apa yang sudah kita aktivitaskan, ya itulah yang akan menjadi suatu apa ya jawaban gitu loh. Apakah kita memang ada ketertembakan atau tidak? Ya, kan seperti itu. Ya sekali lagi biar tidak bingung ketika kalian dihantam suatu black magic ya. Terus kalian itu sudah merasa benar, sudah merasa berhati-hati langkah kalian, menjalankan apapun sudah sangat berhati-hati sekali. Tetapi di situ masih ada suatu masalah, masih ada suatu kesalahan. Bahkan itu fatal. Nah, itulah yang saya maksud ya. Jawabannya ya memang dari suatu tindakan gitu loh. Baru kita akan mengerti, baru kita akan memahami. Nah, kan seperti itu. Ketika kita tidak ada tindakan, ya, ya kita akan sulit untuk memahami apakah kita benar-benar adanya suatu tembakan, ya, apakah kita selalu adanya suatu penurunan setiap harinya. Nah, itu yang saya maksud. Kita akan bisa mengerti akan seperti itu ketika kita sudah mengalami suatu tindakan, ya, suatu aktivitas. Nah, seperti itu sobat ya. Ini jelas ya orang ini ya. Gitu loh. Untuk masalah penutupan sih di sini orang ini kuat sekali ya, gitu. Cuman ya semoga saja akan bisa terbantukan ya sama apa tanggal lahir dan juga weton. Semoga akan terbantukan gitu loh. Kalau saya menangkap di sini adanya kurang adanya suatu keberuntungan. Ini ada yang lama ya, ada yang lama mengakar, bahkan ada yang masih baru kena tembakan di sini. Jelas ini tidak bisa dibohongi. Ya. Adanya the devil. Ya. Ya. Di sini jelas ya, adanya suatu penjualan juga dia sering ada suatu kegagalan. Entah apa yang dijual dia. Ini sering juga ada suatu kegagalan juga gitu. Sering ada suatu kegagalan. Energinya sangat panas ya. Ya. Ini untuk tanggal lahir ya. Selamat untuk kalian yang mempunyai tanggal lahir tanggal 26 ya, 26. Untuk wetonnya sebentar saya akan terawang.
Oke. Untuk wetonnya ini ya, ini selamat kalian yang punya weton Senin Pon. Ya sekali lagi Senin Pon. Ya, untuk clue yang terakhir ataupun kelima. Oke sobat ya, alhamdulillah sudah saya bacakan semua ya untuk tanggal lahirnya ya. Untuk masalah weton silakan diingat-ingat sendiri ya. Yang jelas sekali lagi apapun itu ya, sekali lagi ketika saya mengatakan ada suatu ketertembakan ataupun penutupan apapun itu sobat, sering saya mengatakan kan, percaya tidak percaya itu saya kembalikan sama kalian. Kan seperti itu ya. Gitu. Kalian mau netralkan ya, kalian tidak mau konsultasi ya itu kan terserah kalian. Nah, seperti itu. Sekali lagi saya selalu mengatakan di channel saya akan istilahnya memberi info biar manfaat sobat. Gitu loh, biar manfaat. Ketika itu memang baik, ya syukur alhamdulillah gitu loh. Nah, ketika itu buruk, ya itu tadi, biar ada manfaatnya, biar kita lebih waspada lagi, biar kita itu tidak ceroboh gitu loh. Dalam menjalankan suatu aktivitas dalam kehidupan ini, biar tidak ceroboh. Kan seperti itu. Nah, ya. Jadi sekali lagi untuk yang nyinyir ya silakan jangan ditonton channel saya. Itu aja sobat ya. Karena saya berusaha untuk bisa lebih manfaat ya agar kalian itu tidak sia-sia membuang kuota melihat channel saya, melihat channel Ruang Batin itu biar tidak sia-sia, biar tidak terbuang kuota dengan sia-sia gitu loh ya. Oke ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat ya untuk yang sudah keluar tanggal lahirnya dan wetonnya, semoga itu terjadi sama kalian di 6 hari ke depan. Biarpun tidak di 6 hari ke depan ya, bisa saja nanti malam ataupun nanti siang, bisa saja hari Rabunya, hari Kamisnya, hari Jumat, dari Sabtu sampai batas waktu, bisa saja hari Minggunya. Rezeki itu akan datang sama kalian. Dalam arti ya ada suatu lonjakan ya. Ada suatu peningkatan lah. Kan seperti itu ya. Oke, yang belum terdeteksi keluar untuk tanggal lahir dan weton ya sekali lagi ya jangan kecewa, ya jangan bersedih. Next time lain waktu siapa tahu saya akan membuat readingan dan tanggal kalian, weton kalian yang akan menjadi muncul ya, kira-kira seperti itu yang akan diuntungkan. Ya, sekali lagi biarpun ada kesamaan ya, tetap saya berharap semoga mengena sama kalian yang baik-baiknya, yang positif-positifnya. Itu selalu doa saya ya buat kalian semua tanpa terkecuali. Oke, sekali lagi apapun itu ya semoga manfaat. Intinya percaya tidak percaya saya kembalikan sama kalian. Pada dasarnya nanti kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun informasi yang sudah saya berikan. Tetap saya selalu berpesan ya, ketika kalian dihantam masalah tidak kunjung selesai, apalagi tidak logika, ya jangan dilogikakan sobat ya, itu loh. Ya, kita apa? Kita kuatkan secara doa, itu loh. Pendekatan sama sang Maha Kuasa juga lakukan tahap-tahap ikhtiar, ya, cari orang-orang di bidangnya. Ketika kita mengerti, ya kita netralkan sendiri gitu loh. Kan tidak ada salahnya. Nah, demi kebaikan kita sendiri kan. Nah, ketika kita tidak mengerti ya, ya juga tidak ada salahnya juga ketika kita konsultasikan sama orang-orang di bidangnya. Bukan berarti harus konsultasi, tidak ya. Sekali lagi semua terserah kalian. Kalian mau konsultasi mau tidak, ya itu terserah, bukan urusan saya kan seperti itu ya. Nah, jadi apa ya? Kalian pikir yang enak saja lah gitu loh ya. Jangan dibuat bingung, jangan dibuat ribet, nanti akan bisa menambah penutupan aura buat kalian gitu loh ya. Nanti akan seperti itu gitu loh. Karena apa? Karena kita sudah bersuudzon, berburuk sangka sama seseorang, kan seperti itu. Ya. Kalau kalian waspada boleh, tapi kalau kalian sudah larinya ke buruk sangka ya, bersuudzon itu sudah tidak boleh. Nanti akan bisa menjadikan suatu aura kita itu tertutup gitu loh. Nah, seperti itu. Makanya apa? Ketika kita tidak tahu, tanya orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi solusi ya. Dan itu akan bisa membuka aura kalian, bisa menetralkan kembali sehingga kepositifan, kerezekian itu dengan harapan akan bisa lancar. Kan seperti itu, sobat ya. Karena kan jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya dengan sendiri. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Sekali lagi semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Batin.